Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Livi Herawan. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Kota Cirebon. Jenis-jenis masalah individu yang pertama itu ada dalam masalah belajar. Masalah belajar tentunya bisa dari si pelajar itu sendiri maupun dari si pengajar itu sendiri. Contohnya, dari si pengajar. Si pengajar ini bisa saja dia bingung bagaimana sih cara menciptakan kondisi belajar yang baik, yang stabil, dan tepat sasaran ataupun tepat waktu untuk si muridnya itu sendiri. Dan si pelajar pun tentu saja mengalami kesulitan. Misalnya, mengerjakan tugas-tugas dan dalam pembagian kelompok atau mencatat tugas-tugas dan lain sebagainya. Yang kedua ada di masalah individu, yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini banyak sekali kita jumpai ya, untuk anak-anak di bawah kita atau anak-anak di atas kita pun pasti pernah merasakan masalah pendidikan. Contohnya ini, jika anak baru masuk sekolah, ia pasti menghadapi berbagai kebingungan. Contohnya itu menyesuaikan keadaan sekolahnya yang baru, menyesuaikan tata tertib sekolahnya yang baru, dan mengikuti berbagai program pelatihan ekstrakurikuler. Tentunya dia akan bingung. Jika dia sudah masuk, dia harus bagaimana nih? Itu dia masalah pendidikan. Yang ketiga adalah masalah pekerjaan. Dan masalah pekerjaan ini sepertinya banyak sekali dan sudah mempusingkan banyak anak-anak dewasa yang baru lulus sekolah, terutama itu dalam umur 15 tahun ke atas. Dia pasti memikirkan, apa nih pekerjaan yang cocok untuk dirinya sendiri, untuk kedepannya bagaimana, dan dia akan memilih dari beberapa latihan-latihan program-program untuk menyesuaikan dirinya sendiri dengan pekerjaan yang ia cita-citakan tentunya. Penggunaan dalam waktu senggang. Maksud di sini adalah banyak sekali murid-murid yang mempunyai waktu yang luang itu dia bermalas-malasan. Dia sering menggenggam ponsel dan mengakibatkan ia terjerumus dalam kenakalan remaja karena banyaknya aktivitas yang luang atau waktu luang. Dan waktu luang tersebut tidak dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang baik untuk masa kedepannya. Dan tentu saja tidak diawasi oleh kedua orang tuanya, oleh keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Masalah sosial pada murid-murid ini terjadi jika mereka ini merasa kesepian, merasa tidak ditemani, karena mereka itu membutuhkan teman belajar, teman bermain, dan mereka pastinya akan tersaingi oleh teman-teman yang lain dalam berkelompok. Dan situasi seperti ini merupakan situasi yang dimana murid tersebut akan malas belajar dan malas bersekolah. Dan situasi ini disebut dalam masalah sosial. Masalah pribadi. Masalah pribadi tentunya timbul dari diri sendiri. Misalnya, masalah-masalah ini terjadi bisa dari faktor internal maupun eksternal. Karena dengan adanya faktor-faktor tersebut, timbullah sebuah konflik yang sangat berlarut-larut dalam dirinya dalam menghadapi situasi-situasi masalah yang terjadi. Dengan begitu, maka timbullah frustasi atau emosi yang terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis bimbingan. Yang pertama, bimbingan karir. Jenis bimbingan ini membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir. Yang kedua, bimbingan akademik. Bimbingan pendidikan bertujuan untuk membantu murid dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan.
Yang ketiga, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan sosial pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Yang keempat, bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada materi jenis-jenis masalah individu dan jenis-jenis bimbingan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.